Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal ulama wal asatizah wal jamaah fi tabligh tarhib Ramadan 1446 Hijriah yang saya muliakan. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kata Allah, umat Islam adalah umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyerukan kepada yang ma'ruf. Artinya ta'muruna bil imani wat ta'ah, menyerukan kepada iman dan ketaatan kepada Islam. Yang ditaati ialah Islam. Yang ditaati ialah hukum-hukum Allah. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari yang munkar. Maksudnya wa tanhauna 'anil kufri wal ma'asi, mencegah dari segala kekufuran dan kemaksiatan. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Kalau itu terjadi, maka kita akan tetap menjadi umat yang terbaik. Siap? Apakah kalian semua sudah kaya semua? Sudah kaya semua? Atau susah kalau ini? Bebas hutang semua? Caknya banyak utang ini. Ini berarti kita belum umat yang terbaik seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 110 ini. Banyak masalah yang kita saksikan di depan kita yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Baru-baru ini ada umat Islam yang gantung diri. Untung bukan dusun aku. Kalau dusun aku, nah gawat juga. Ada dusun kiai, gantung diri, nah loka. Itu kok kiainya kayak masuk neraka, ada beneran. Belum lagi kerusakan moral, akhlak. Belum lagi kriminal, sabu-sabu, begal, pembunuhan. Masya Allah. Belum lagi orang magar. Kalau magar kebun, boleh tak magar kebun? Kebun gitu? Boleh tak, Pak? Boleh. Ini kebun, bukan kebun lagi sekarang ini yang dipagar. Laut. Tak masuk akal magar laut. Faktanya betul terjadi. Belum lagi melihat saudara kita di belahan dunia yang lain, kaum muslimin mengalami penderitaan seperti saudara-saudara kita di Palestina. Ini memang lagi masa gencatan senjata, tapi faktanya tetap mereka mendapatkan rongrongan dari tentara-tentara Yahudi Israel bagi kaum muslimin yang ada di Gaza, yang ada di tepi barat dan lain sebagainya.
Betul? Jadi mana kita yang dikatakan oleh Allah sebagai umat yang terbaik? Faktanya hari ini sedang tidak terjadi. Berbeda di masa lalu. Ini saya ini tidak sempat secara langsung ini karena ini ceramah dadakan ini. Ustadznya sakit. Nah, untung ada Ustadz badal. Biasa secara langsung saya ini. Ini maaf Ustadz Mahmud Jamur ini. Ustadz viral. Berbeda dengan zaman dahulu, umat Islam betul-betul menjadi umat yang terbaik. Kita lihat di zaman Rasulullah, lebih kurang 22 tahun beliau berdakwah, tapi dia mampu menguasai dan memimpin dengan Islam seluruh jazirah Arab. Takbir. Ini semuanya karena berkat dakwah, gotong royong antara Nabi, para sahabat dan umat. Baik itu syabab ataupun syabat, para pemuda ataupun pemudi, nisa warijal. Jazirah Arab hari ini terbelah menjadi 6 negara. Arab Saudi, Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman, dan Yaman. Dengaran aku nyaman dari kayo berarti Ustaz. Lalu wilayah Islam di bawah kepemimpinan Islam, di bawah daulah Islam di zaman sahabat seluruh Timur Tengah, Palestina, Suriah, Lebanon, Irak, Iran, Mesir, dan lain sebagainya, seluruhnya di bawah daulah Al-Khilafah Al-Islamiyah. Takbir. Di zaman Khilafah Bani Umayyah, terus Abbasiyah, Utsmaniyah, Islam berhasil memimpin 2/3 dunia, termasuk Indonesia, min biladin min daulatil min wilayah ad-daulah al-khilafah al-islamiyah. Saat itu sehingga runtuhnya khilafah 3 Maret 1924 hingga sekarang, umat Islam tidak lagi menjadi umat yang mau kita kembalikan menjadi umat yang terbaik, itu syariat Islam atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan yang dimaksudkan dengan rahmatan lil alamin, jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Rahmat itu artinya rahmat bagi semesta alam. Islam ini ketika diterapkan akan memberikan segala macam kebaikan untuk bumi ini. Yang merasakan rahmat kebaikan dari Islam bukan hanya umat Islam, tetapi juga umat yang lainnya. Betul? Sehingga orang zaman dulu kalau nak kuliah itu kalau kita lihat buka buku sejarah peradaban Islam, orang-orang Eropa itu berduyun-duyun datang ke negeri-negeri Islam menuntut ilmu kuliah dan difasilitasi dengan gratis. Lalu jadi itu yang menjadi umat Islam sebagai umat yang terbaik. Pertama tadi karena mereka berada di institusinya sendiri, yaitu khilafah Islamiyah. Dengan khilafah inilah
maka umat Islam dunia ini bisa bersatu. Karena konsep khilafah itu dikatakan dalam satu rumusan, al-khilafah riasatun ammatun lil muslimina jami'ah. Khilafah itu ialah kepemimpinan umum atau global bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Ditanfizi al-ahkamil islami, dalam rangka untuk menerapkan seluruh hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam. Walihamlid dakwah ilal alam, dan juga dalam rangka mengemban dakwah ini ke seluruh penjuru dunia. Karena menyampaikan dakwah ini hukumnya wajib. Maka dakwah ini di zaman khilafah itu khilafah atau negara yang menjadi pengembannya, selain itu masyarakat. Nah, karena kalau negara berdakwah, sekali yang masuk Islam bukan sikok dua ingkok, senegeri, sekampung itu masuk Islam. Nah, itu hebatnya. Ya. Lalu yang kedua, kekuatan umat Islam menjadi umat yang terbaik karena dia berdiri di atas aturannya sendiri, yaitu hukum Islam. Apabila itu tidak ada, dua kekuatan, dua pondasi ini tidak ada pada kaum muslimin, maka inilah fakta yang ada sekarang. Umat Islam berada di titik terendah. Kalau kita jengok, siapa yang miskin? Makanya banyak buntu umat Islam ini, termasuk ustadz-ustadznya ini. Kalau zaman dulu lemak, kiai itu, ulama itu ngarang kitab, ustadz ya. Kitab itu ditimbang, seberat itu pula emas hadiah dari khalifah kepada ulama. Maka ulama dulu kalau seandainya uang rumahnya lebih dari sikok, itu aman saja itu. Dulu. Kalau sekarang kembang kempis. Maka sekarang banyak janda-janda yang mencari calon-calon suami dan tidak dapat juga. Kenapa? Karena kita sekarang berada di titik terendah. Ekonomi, hukumnya mengambil hukum penjajah. Padahal di dalam Al-Quran itu Allah perintahkan wajib berhukum kepada hukum Allah. Banyak ayatnya, termasuk Al-Maidah 44, 45, 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ujung-ujungnya Ustaz. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul. Ibnu Abbas, tahu Ibnu Abbas? Tahu Ibnu Abbas? Dari mana tahu ini? Ibnu Abbas itu sepupunya Rasulullah Muhammad. Sepupu, dua beradik. Ya, dia mengatakan, menjelaskan ayat ini. Qala Ibnu Abbas, wa man lam yahkum bima min qauli ta'ala, tentang firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Maksudnya man jahada bima anzalallah huwa kufrun. Maksud ayat ini, yang dikatakan kafir itu siapa yang menolak apa yang diturunkan oleh Allah, termasuk menolak hukum Islam, maka dia tergolong jadi orang. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha. Nah, habis kalau rupanya. Orang-orang kafir itu nanti menjadi calon-calon penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menolak hukum jangan menolak hukum syari.
Lalu beliau juga menjelaskan waman aqarra bihi walam yahkum bihi fahuwa zalimun fasikun. Barang siapa yang mengakui hukum Allah itu wajib tapi tidak melaksanakannya, maka dia zalim dan fasik. Kena Al-Maidah 45-47. Zalim ini tergantung dosanya. Kalau dosanya kecil, maka dia kezalimannya juga tidak berhukum pada hukum Allah itu dosanya besar, berarti juga kezalimannya bahkan dikategorikan fasik. Apa Pak Ustadz arti fasik? Nah, tahu enggak arti fasik Pak Ustadz? Ini Ustadz galau ini. Cuman tidak muka tafsir. Nah, itu loh. Fasik itu dijelaskan dalam tafsir al-fasikuna al-kharijuna minat ta'ah. Fasik itu orang yang keluar dari ketaatan kepada Islam. Tak berhukum pada hukum Allah, fasik. As-Sajadah ayat 20 itu kalau masjid NO ada NU enggak di sini? Caknya banyak. Ini sorban hitam ini. NU itu biasanya sorbannya hijau. Saya kemarin ceramah pakai sorban hijau berarti mantan NU. Masih NU juga, masih kunut juga. Fasik itu kalau subuh Jumat lalu dibaca oleh imam masjid, itu membaca surah As-Sajadah ayat 20-nya itu menyebutkan wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Orang yang fasik itu tempat tinggalnya di neraka, berarti tidak berhukum kepada hukum Allah. Siap-siap masuk, siap masuk neraka. Wahai ayuhan nas, mana manusianya yang ada di sana? Ya, pi Palembang, pi Jakarta, pi Jawa, wa pi kulli biladil muslimin. Yajibu alaikum ayyutabbika al-ahkam al-islami. Wajib atas kalian untuk menerapkan hukum Islam. Takbir. Ya mana Pak Ustadz nak nerapkannya? Apakah ngah ini presiden? Apakah ngah ini tentara? Nah, berjihad tentara bukan. Ada yang namanya munafis. Ada yang namanya mukallaf kalau istilah fikih. Mukallaf ini ada aini, ada kifai. Ada perorangan, ada perwakilan. Betul? Lalu kalau kita puasa, ini taklif apa ini? Taklif aini. Beban hukum Allah yang Allah wajibkan kepada yang masing-masing punya mato. Ada mato tak? Aku katik mato Pak Ustadz, buto. Ya buto tuh ada mato tak? Ada, cuman tak melek. Lalu uang buto wajib tak puasa? Kan ada mato masalahnya. Jadi wajib taklif aini itu yang pacak digawekan oleh setiap orang. Sholat ini dah pacak diwakilkan. Tolong Pak Ustadz, aku wakilkan dengan Pak Ustadz be. Alangkah lemak nyempang. Puasa kewajiban ini tidak pacak diwakilkan. Apabila tidak dilaksanakan, masing-masing berdosa. Nah, kalau untuk melaksanakan jihad, melaksanakan hukum qisas, melaksanakan hukum dera cambuk, melaksanakan pengelolaan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, itu tidak pacak diwakil, tidak pacak itu apa masing-masing. Apakah enggak ini profesor, pacak ngerup apa nih batu bara, tidak pacak Pak. Maka di situ perlu ada perwakilan naibul fi'il, wakil daripada
fa'il pelaksananya. Maka di situ butuh yang namanya ad-daulah, butuh yang namanya al-hakim, butuh yang namanya al-hukam. Apa bedanya Pak Ustadz? Kalau hakim itu seorang penguasa, yang tertinggi namanya kepala negara. Dalam Islam disebut dengan khalifah. Hukam ini penguasa-penguasa. Di wakil penguasa disebut dengan apa? Mu'awin. Tafwid, wakil dalam hukam. Lalu di bawahnya untuk wilayah-wilayah ada yang namanya wali. Lalu ada lagi di bawahnya lagi namanya amil, atau setingkat dengan macam di kita ini wali kota atau bupati. Jadi syariat Islam ini untuk yang kifai perlu munafis pelaksana wakil naibul ummah, yaitu ad-daulah, wakil daripada umat untuk melaksanakan syariat itu. Itulah yang disebut dengan negara atau seorang khalifah penguasa. Jadi saya tanya, hukum Allah itu wajib apa sunat? Sudah terlaksana belum hukum Allah? Kalau ada orang membunuh, dikisos tak? Kalau ada orang berzina, ini kan banyak musim sekarang. Entah ini apa fakta, apa itu kontennya banyak ngarang-ngarang ke situ sekarang. Nauzubillahimin. Nah, itu perlu negara sebagai melaksanakan wakil daripada umat, wakil umat untuk melaksanakan syariat ini. Karena yang punya otoritas atau masalih, yang punya wewenang salahiyah, itu adalah dalam hal ini institusi yang syar'i yang disebut dengan negara. Karena hukum Allah itu wajib, berarti menghadirkan negara atau daulah yang menjalankan syariat Islam juga hukumnya. Coba saya tanya, haji itu wajib tak Pak Bu? Wajib bagi yang mustati istitoah, yang mampu. Maka kalau mampu berjalan pergi. Ini yang masing-masing muda-muda ini. Cak mana Pak Ustadz dengan ngajinya? Jalan kaki 4 bulan pergi, 4 bulan pulang. Di sana lebih kurang ya boleh lama boleh sebentar. Kalau ngambil haji kan cuma sebentar. Cuman capek jalan kaki. Nah itu ya. Nah berarti yang disebutkan dengan wajib di situ 2, yaitu azada warohila, punya biaya, punya sarana. Berarti membuat sarana, karena haji itu wajib, membuat sarana berupa pesawat atau kapal laut juga hukumnya tegas-tegas. Juga hukumnya, sebab haji itu membuat sarananya juga hukumnya wajib. Sama dengan hukum Allah itu wajib, berarti mewujudkan daulah yang mau melaksanakan hukum Islam juga hukumnya wajib. Maka mari kita bersatu menyambut kebangkitan umat Islam. Siap? Siap berdakwah? Hukum Allah wajib. Bilang hukum Allah wajib. Kita akan mulia dan kita akan kembali berkuasa di muka bumi ini apabila segala masalah ini kita kembalikan dengan Islam. Apabila kita berhasil menyuarakan Islam kapa, lalu Islam kapa itu diwujudkan dalam bentuk daulah, maka Islam akan kembali lagi sebagai pemimpin dunia. Takbir.
Dan ini janji Allah. Khilafah ini akan kembali. Dan hari ini sudah berada 100 tahun lebih kaum muslimin tidak ada khilafah. Dan khilafah ini janji Allah yang Allah sampaikan melalui lisannya Rasulullah. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, yang diterangkan dalam hadis Imam Ahmad 5 fase kepemimpinan umat Islam, mulai dari fase nubuwah kenabian, fase khilafah rasidah yang pertama, fase khilafah ala mulkiyah yaitu fase khilafah dinasti, mulkan adad, mulkan jabriyah sekarang, terlepasnya hukum Islam, terlepasnya kekuasaan kaum muslimin, dan kita berada di kekuasaan yang memaksa kita untuk meninggalkan semua, di mana dunia hari ini dipimpin oleh orang-orang kafir. Cuman Rasulullah mengabarkan kepada kita masih ada satu fase lagi yang akan dilewati kaum muslimin. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Takbir. Untuk terwujudnya kebangkitan Islam ini perlu yang namanya dakwah bil jamaah, dakwah secara bersama, yang menyerukan wajibnya hukum Allah jangan hanya diserukan oleh Hizbut Tahrir, wajib juga oleh NU. Ada NU dah di sini. Wajib juga oleh Muhammadiyah. Apakah kamu beriman dengan Al-Quran? Yo, nah. Wajib juga oleh FPI. Wajib juga oleh Salafi. Justru kita mengambil hukum yang baru, muhdas, bahasa mereka, sesuatu yang diada-adakan. Kullu muhdasin bid'ah wa kullu bid'atin wa kullu dolalatin. Nah, hafal kalau habis. Singkirkan hukum selain hukum Allah sebagai tanda kita sebagai abdullah, sebagai hamba Allah. Tak tahu kalau menghambakan ke yang lain. Waktu puasa nyembah Allah, waktu berhukum nyembah Sokrates. Nah, gawat juga ini. Maka paginya beriman kata Nabi, sorenya jangan seperti itu. Jadilah umat Islam yang totalitas menyerahkan diri kepatuhan kita kepada Islam, kepada artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama kita perjuangkan dengan dakwah. Kita ajak masyarakat, ibu-ibu ini luar biasa, mereka ini berdakwah ya, siang malam caknya. Malam di rumah, siang di luar. Sehingga luar biasa, mudah-mudahan dengan ibunya semangat begitu rupa ini bisa memberikan asar wa ma'lum lil ummah, bisa memberikan asar pengaruh dan informasi kepada umat ini di berbagai belahan dunia, termasuk di Palembang dan di seluruh negeri kaum muslimin. Amin. Semoga cita-cita kita dalam rangka mewujudkan kembali janji Allah, khilafah itu cepat terwujud, cepat hadir, cepat tegak di hadapan kita, karena kita merindukan. Dan ini merupakan kewajiban bersama. Justru kalau kita tidak terlibat dalam dakwah, siapa saja, bukan hanya min Hizbut Tahrir fil Indonesia wa fi biladil muslimin, tetapi fi jamaatin ukhra yajibu alaikum i'adah ila iqamatil khilafah al-islamiyah. Paham? Nah, coba artikan dulu paham. Kewajiban bersama kaum muslimin untuk mengembalikan ini, mewujudkan kembali, yaitu kembalinya tegaknya khilafah. Karena dengan itu saja umat Islam bisa bersatu, dengan itu saja seluruh syariat Islam bisa diamalkan. Siap berdakwah? Siap ngajak umat? Siap bersabar? Bersabar dan bersabar, bermohon kepada Allah. Semoga janji itu ajil fi yaumina, ajilha fi yaumina. Semoga janji itu segera Allah hadirkan, Allah tegakkan di era kita. Amin. Akhirul kalam,
wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.